12 jenazah yang sudah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua diserahkan ke perwakilan keluarganya yang ada di DKI Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan secara simbolis dilakukan di depan kamar jenazah RSUD DKI pada hari Selasa. Bupati Yahukimo dan perwakilan Polri serta TNI menyerahkan 12 jenazah yang sudah diketahui identitasnya untuk dimakamkan massal. Pemakaman seluruh jenazah dilakukan di tempat pemakaman umum DKI. Jenazah dimakamkan massal karena kondisinya sudah membusuk sehingga tidak bisa dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Pemakaman di DKI karena kondisi jenazah yang sudah tidak terlalu bagus untuk dibawa ke wilayahnya seperti itu. Bupati Yahukimo Didi Musyahuli meminta seluruh pendulang emas ilegal di wilayahnya berhenti melakukan pertambangan ilegal karena sangat beresiko. Karena teman-teman yang masuk ini mereka masuk dari alur sungai tanpa kita ketahui dari 4 jalur ini. Sehingga bagaimana kita menertibkan itu, saya harap untuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memikirkan hal ini supaya ada payung hukum yang kita bisa laksanakan. Menjaga untuk mereka ini tidak masuk. Juga mereka ini biasa datang, yang kami dengar itu dengan ada bos-bosnya. Jadi kalau bos-bosnya itu kirim dalam jumlah besar, ya paling tidak beritahukanlah kepada Kapolres setempat atau pemerintah setempat, izin kami ada masuk ke dalam atau apa begitu. Selain 12 jenazah, masih ada 3 jenazah di RSUD DKI yang masih diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Ketiga jenazah itu dievakuasi menggunakan helikopter Polri dari 3 lokasi berbeda, yaitu Camp 22, Camp 33, dan Tanjung Pamali pada hari Selasa. 3 jenazah ditemukan sudah dalam keadaan membusuk karena diperkirakan dibantai pada tanggal 6 dan 7 April 2025. Selain mengevakuasi korban tewas, aparat gabungan juga berhasil mengevakuasi 2 orang pendulang emas yang sejak tanggal 7 April bersembunyi di hutan Tanjung Pamali. Johannes Adu dan Suwito bersembunyi di dalam hutan karena takut dibunuh KKB OPM. Saat penyerangan, mereka melihat rekan mereka tewas dibantai. Mereka berdua hanya bertahan hidup dengan makan daun. Setelah mendengar kabar ada evakuasi jenazah, mereka memberanikan diri berjalan kaki selama 9 jam ke arah petugas yang sedang mengevakuasi korban tewas. Aparat keamanan kemudian menemukan 2 pendulang emas itu dan langsung dievakuasi ke DKI menggunakan helikopter. Kita makan apa adanya. Dan tadi kita ini beranikan diri keluar untuk cari pertolongan, ya alhamdulillah kita dapat pertolongan dari Bapak aparat polisi. Saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak polisi yang selamatkan kami di Kali Pamali tadi. Jadi kita bisa sampai mengangkut pakai heli ke bandara sini. Berapa jam Bapak atau berapa hari Bapak berjalan sampai ketemu ini petugas yang evakuasi? Tadi pagi kita keluar jam 5 sampai jam 1 pakai di Kali Pamali. Karena kita buka jamnya jauh. 6 jam Bapak jalan betul ya? Peristiwa pembantaian pendulang emas ilegal terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 di area pendulangan emas ilegal yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ratusan pendulang emas ilegal di 5 lokasi diserang oleh sekelompok orang selama 2 hari. Total ada 15 pendulang emas ilegal tewas. Polisi mengimbau seluruh pekerja di pertambangan rakyat segera mengamankan diri karena KKB OPM mengancam akan membunuh seluruh penambang emas yang mencuri di wilayah mereka. Pendulangan emas ilegal atau biasa disebut pertambangan rakyat memang banyak di wilayah pegunungan Papua dan seluruh pekerjanya adalah orang pendatang asal Sulawesi, Jawa, dan NTT. Lokasi penambangan emas ilegal itu juga sebagian besar di hutan dan tidak dijaga oleh aparat keamanan. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Terima kasih.